Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang lagi sakit untuk saat ini semoga bersama doa-doa sedulur semuanya yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, amin. Untuk kali ini Pak D akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Mayang. Mbak Mayang kemarin sebenarnya sudah pernah kirim sih. Kalau ada yang masih ingat, kiriman Mbak Mayang itu mengenai judulnya ya. Judulnya Sosok Penunggu Jembatan. Kalau nggak salah itu judulnya yang dikirim Mbak Mayang kemarin. Nah, kali ini Mbak Mayang mengirimkan pengalaman horor lainnya untuk dibagikan kepada sedulur semuanya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya Mbak Mayang ini, seperti biasanya saya ingatkan kepada sedulurku semuanya, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Dan juga jangan lupa klik like-nya ya. Sekalian komentarnya juga jangan dilupakan. Yang di Spotify monggo follow dulu stop Spotify supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D Alvan. Monggo di subscribe dan di follow dulu. Baik, kita lanjut sekarang ke ceritanya dari Mbak Mayang ini. Kejadiannya itu sekitar tahun 2013. Tepatnya kejadiannya di rumah Mbak Mayang di kampung ya. Sedikit gambaran tentang kondisi rumah-rumah di kampung di tempatnya Mbak Mayang nih. Tepatnya di rumahnya Mbak Mayang ya. Rumahnya itu seperti kebanyakan rumah-rumah orang di kampungnya Mbak Mayang nih. Jadi bangunan rumahnya itu ya bangunan rumah lama seperti zaman dulu ya. Kalau di kampung itu seperti di desa saya dulu waktu kecil, jadi rumah itu hanya rumah aja. Untuk kamar mandi dan sebagainya biasanya memang ditaruh di luar rumah, di belakang rumah biasanya. Begitu juga rumahnya Mbak Mayang ini. Jadi kamar mandinya itu terletak di belakang rumah, itu di dekat kebun kecil, dan juga WC-nya itu juga ada di belakang rumah itu. Kalau tahun segituan mungkin ya sudah ada listrik lah ya di tempatnya, di kampungnya Mbak Mayang ini. Beda kalau zaman dulu tahun 80-an memang jarang listrik. Jadi agak mendingan. Walaupun kamar mandi di belakang, tapi kan ada penerangannya. Paling nggak dikasih lampu dop kecil 5 watt atau apa kan masih ada penerangannya lah. Di waktu menjelang kejadian yang dialami Mbak Mayang ya, hari itu waktu sore hari, keluarganya Mbak Mayang ini mendapat kiriman makanan. Mbak Mayang di sini menyebutkan makanan blendy. Maaf saya kurang tahu blendy itu apa ya. Kalau ada yang tahu bisa minta tolong komentar di kolom komentar ya, apa makanan blendy itu. Karena yang disebut Mbak Mayang ini mendapat kiriman makanan blendy. Atau kalau saya ada salah penyebutan mohon maaf ya untuk makanan ini. Mendapat kiriman makanan blendy dari budenya. Begitu mendapat kiriman itu otomatis Mbak Mayang langsung mencobanya, dan ternyata makanan itu enak sekali menurut Mbak Mayang. Makanya saking enaknya sampai istilahnya lupa diri ya, makan terus sampai kekenyangan. Nah, kalau orang kenyang itu selanjutnya apa? Kalau orang kekenyangan selanjutnya ya biasanya orangnya ngantuk. Apalagi kalau nggak ngantuk. Makanya sore itu Mbak Mayang langsung ketiduran.
Saya sampai bayangkan ya. Memang rasanya kalau kekenyangan ketiduran rasanya enak sekali, tapi itu kan sebenarnya nggak baik ya. Sebaiknya habis makan kenyang kan jangan langsung tidur. Tapi Mbak Mayang ini sampai ketiduran nggak terasa. Sekitar jam 2 pagi, Mbak Mayang ini terjaga dari tidurnya. Karena apa? Karena perutnya itu katanya seperti diremas-remas. Atau istilahnya mules saya. Ya mungkin efek dari kekenyangan tadi terus langsung tidur itu. Karena perutnya sakit, otomatis Mbak Mayang ya langsung bangun. Langsung bangun, lari mau ke kamar mandi. Oh ya, ada yang ketinggalan ya. Sebenarnya rumahnya Mbak Mayang ini punya tetangga di sebelah utara kebunnya itu, ada rumah tetangganya itu kosong karena ditinggalkan pemiliknya ya. Dan rumah itu selama ini ya nggak ada apa-apa, nggak pernah terjadi hal-hal yang horor, mistis dan sebagainya. Walaupun rumah itu tidak diberi penerangan alias gelap gulita kalau malam hari khususnya ya. Lanjut ya. Nah, Mbak Mayang ini kan mau ke kamar mandi. Lah kamar mandi kan tahu sendiri ya di depan tadi ya, bahwa kamar mandi dan WC itu kan ada di belakang rumah, bukan di rumah induk ini. Sekitar jam 2 pagi itu kan kondisi gelap gulita. Mbak Mayang harus ke kamar mandi untuk buang hajat atau karena perutnya sakit ya. Tapi ya mau nggak mau, karena perutnya sakit ya mau nggak mau harus ke belakang. Dan waktu itu Mbak Mayang juga gak berpikiran yang hal-hal yang horor ya. Jadi langsung aja lari ke belakang. Tapi begitu lari ke belakang, keluar dari rumah belakang mau ke kamar mandi, Mbak Mayangnya ini tiba-tiba terhenti larinya. Karena Mbak Mayang melihat rumah kosong yang ada di utara kebunnya itu kok terang. Kok seperti ada penerangan, ada lampunya. Mbak Mayang kan heran. Loh, apa rumah kosong itu sudah ditempati sama orangnya? Karena Mbak Mayang nggak dengar kalau rumah yang tetangganya di sebelah utaranya itu sudah ada orangnya, itu nggak dengar. Karena biasanya kalau ada orang yang menempati itu biasanya denger lah. Tapi kali itu Mbak Mayang benar-benar nggak dengar. Dan juga dari sore itu kondisi rumah itu masih gelap, nggak terlihat ada orang yang memasang lampu dan sebagainya. Karena penasaran, Mbak Mayang pun sambil menahan sakit perutnya itu mencoba untuk mendekati rumah tetangganya itu. Apa bener ada yang menempati? Pelan-pelan Mbak Maya ini maju. Sekitar 5 langkah Mbak Mayang ini maju. Lah rumah tetangganya itu yang paling depan itu kan ada jendela yang nggak ada tirainya. Jadi hanya jendela dengan kaca putih yang ya sudah usang lah karena memang nggak dilempati ya, dan juga lapuk ya. Mbak Mayang pun melihat ke arah jendela kaca tersebut. Kok kok ada lampunya yang menyala. Semakin dekat, semakin jelas lah yang dilihat Mbak Mayang itu. Begitu jelas terlihat betapa kagetnya Mbak Mayang ini. Karena di situ Mbak Mayang melihat bahwa di dalam rumah itu melihat ada seorang wanita dengan memakai baju putih ya. Itu lagi duduk di lincak. Lincak itu kalau yang belum tahu ya, itu adalah kursi yang biasanya dibuat sendiri sama orang-orang desa ya untuk tempat duduk. Dan yang membuat Mbak Mayang lebih takut lagi bukan karena wanita bergaun putih itu. Mbak Mayang ini melihat wajahnya wanita itu, wajahnya itu pucat pasi. Bukan hanya itu, selain rambutnya yang hitam
hitam panjang, bola matanya itu hitam semua. Melihat itu otomatis Mbak Maya ya kaget lah, kaget campur takut. Kok ada orang seperti gimana ya, wajah pucat pasi, matanya hitam, kan jelas sekali jadinya berbeda hitam dan putih itu mata dan wajahnya yang pucat itu. Karena takut, Mbak Mayang pun sebenarnya mau berusaha lari untuk nggak melihat sosok itu lagi. Tetapi begitu Mbak Mayang mau lari, Mbak Mayang itu badannya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Selain itu Mbak Mayang ini sepertinya terpaku, terhipnotis untuk mau apa ya, nggak melihat dah, mau nggak seperti terhipnotis untuk tetap melihat sosok tersebut. Bahkan sepertinya sosok wanita itu seperti minta dilihat. Dan yang diingat Mbak Mayang waktu itu ya, matanya itu seperti sayu, kayak minta dilihat gitu loh keberadaannya sosok itu. Karena takut, ya kaget, ya bercampur aduk semua lah, Mbak Mayang pun tetap berusaha menggerakkan badannya supaya bisa lari kembali ke dalam rumahnya. Sampai akhirnya Mbak Mayang pun bisa bergerak lari ke dalam rumah untuk memanggil kakaknya. Dan Mbak Mayang pun bergegas membangunkan kakaknya sampai kakaknya bangun, dan Mbak Mayang pun menceritakan ke kakaknya itu. Tentunya menceritakan itu kan kelihatan sambil ada rasa takut ya Mbak Mayang. Tapi karena kakaknya ini kan baru bangun, ya istilahnya kalau baru bangun orang Jawa bilang durung bok pikire, dalam artian belum sadar sepenuhnya. Kakaknya pun hanya mengiya-iyakan saja. Responnya itu seperti datar aja, karena ya maklum lah baru bangun. Dan Mbak Mayang pun terus memaksa kakaknya sambil ayo mbak dilihat, sambil menarik tangan kakaknya. Jadi tangan kakaknya digenggam, ditarik sama Mbak Mayang untuk melihat apa yang dilihatnya tadi. Sampai keluar di belakang rumah, kan sambil ditarik ya kakaknya, untuk melihat rumah tetangganya yang tadi terang itu. Begitu sampai di belakang, Mbak Mayang kaget. Kenapa? Ternyata rumah kosong tadi yang ada lampunya terang itu gelap gulita. Nggak ada penerangannya sama sekali. Dan juga nggak kelihatan sosok wanita yang tadi dilihat Mbak Mayang. Dan kakaknya pun sempat terheran-heran. Sudah dipaksa bangun, ditarik-tarik ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Karena seperti rencananya tadi Mbak Mayang kan ke belakang memang karena perutnya itu sakit. Ya karena masih ada rasa takut ya Mbak Mayang. Akhirnya Mbak Mayang itu minta kakaknya untuk nungguin. Jadi nungguin Mbak Mayang ke kamar mandi, ke WC ya, untuk buang hajatnya, dan kakaknya itu disuruh nunggu di depan kamar mandi itu. Sampai selesai Mbak Mayang ini, sampai keluar lagi dari kamar mandi itu, Mbak Mayang masih memperhatikan. Dan rumah itu masih tetap gelap gulita, nggak ada lampunya seperti yang dilihat Mbak Mayang sebelumnya. Sampai kakaknya ini punya inisiatif, yaitu ngambil lampu senter untuk ngelihat apa bener ada wanita di dalam rumah kosong itu, sekalian apa bener ada lincah atau tempat duduknya di situ, seperti yang diceritakan Mbak Mayang itu. Begitu ambil senter, dilihati rumah kos sampai jendela kaca tadi ya, itu sampai di senter ya, dikasih penerangan di dalamnya. Ternyata di dalamnya pun kosong,
Gak ada siapapun. Yang ada hanya puing-puing dan kotoran sampah ya yang sudah lapuk itu. Dan juga lincak yang tadi dilihat Mbak Mayang di dalam rumah itu juga nggak ada. Jadi benar-benar kosong rumah itu. Dan ini menjadi misteri tersendiri bagi Mbak Mayang. Kenapa pada waktu memanggil kakaknya kok penampakan yang dilihat Mbak Mayang itu nggak terlihat sama sekali. Padahal Mbak Mayang tadi jelas-jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan karena memang nggak ada apa-apa, akhirnya Mbak Mayang pun sama diajak kakaknya untuk masuk rumah lagi. Sudah, kakaknya bilang ya sudah nggak usah dipikirin lah. Mungkin aja waktu itu lagi kosong pikirannya atau lagi gimana. Dan Mbak Mayang pun akhirnya menurut masuk ke rumah sampai pagi juga nggak ada apa-apa. Bahkan sampai pagi Mbak Mayang pun masih penasaran. Begitu sudah terang matahari keluar ya, Mbak Mayang juga ngecek lagi, ternyata memang benar nggak ada apa-apa di situ, nggak ada lincak yang tadi malam dilihatnya itu nggak ada. Yang ada hanya rumah kosong yang kelihatan lama nggak ditinggali dan banyak sampah-sampah yang berserakan di dalam rumah tersebut. Itu tadi pengalaman dari Mbak Mayang ya, mengenai rumah kosong yang ada di atau tetangga rumahnya yang sudah lama ditinggal sama penghuninya. Itu tadi pengalaman yang cukup mengerikan ya bagi Mbak Mayang. Semoga pengalaman dari Mbak Mayang ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin lagi apesnya Mbak Mayang atau gimana sampai diperlihatkan sosok seperti itu. Bagi yang punya pengalaman seperti Mbak Mayang tadi ya, monggo kalau mau berbagi bisa kirim ke Dongeng Tengah Malam. Mungkin saja mengalami pengalaman yang mirip dengan Mbak Mayang tadi, monggo bisa dikirimkan. Atau mungkin pengalaman lain ya, karena kan banyak pengalaman dari pengirim cerita yang berbeda-beda. Monggo bisa dikirimkan ke emailnya Dongeng Tengah Malam. Jadi emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Itu tadi, terima kasih untuk Mbak Mayang atas kiriman ceritanya. Kalau ada lagi bisa dikirimkan lagi Mbak Mayang, monggo saya tunggu ceritanya yang lain lagi. Sekali lagi terima kasih Mbak Mayang atas kiriman ceritanya. Cerita rumah kosong itu juga sebenarnya pernah dialami seorang teman ya, temannya Pak D ya. Kebetulan katanya di depan rumahnya itu memang semenjak baru rumahnya itu belum pernah ditinggali. Paling datangnya ya minggu atau satu minggu sekali atau liburan, hanya itu aja. Dan rumah itu memang dibiarkan kosong gitu aja, hanya mungkin dibersihkan aja. Tapi masih untung ya dibersihkan. Lah, temennya Pak D ini pernah juga ngalami. Jadi di rumah kosong itu, tapi untungnya kalau malam dikasih lampu, tapi lampunya itu redup sekali. Padahal rumahnya kalau dibilang kecil nggak cukup besar. Dan rumahnya itu pas tepat di depan rumahnya temen ini. Suatu hari karena mungkin catnya itu sudah mulai kurang bagus ya, pemilik rumah ini menyuruh seseorang untuk mengecat ulang rumahnya. Tapi karena pemiliknya itu memang nggak tinggal di situ ya, jadi hanya dipercayakan saja. Dipercayakan kuncinya ini pada seseorang ya di sekitar situ. Kalau ada tukang nanti itu tolong dibukakan. Jadi yang diterima hanya sebatas membukakan aja. Lah kejadiannya itu tukang ini kan ngecat sendirian, karena hanya ngecat saja, memang nggak memperbaiki apa-apa. Setelah dibuka kan di rumah itu sendirian ngecat.
selesai ngecat mulai pagi sampai siang, mungkin kecapean kali ya. Kan waktunya istirahat tukang cat ini. Waktu istirahat habis makan, nah tukang cat ini tertidur di dalam rumah itu. Waktu tidurnya juga enak-enak aja, nggak ada merasa apa-apa. Tiba-tiba di tengah tidurnya itu, bapak tukang cat tuh merasa aneh. Kok merasa bajunya ini kok basah. Padahal bapak tukang cat tadinya tuh tidur di ruang tengah. Yang notabene nggak ada air, nggak ada apa. Setengah sadar mau bangun nih heran, kok bajunya merasa basah, kok ada basah ya. Karena merasa nggak enak, kan terbangun bapak tukang cat ini. Begitu terbangun, melihat bapak tukang cat ini kaget. Karena tadi jelas-jelas bapak tukang cat tadi tidur di ruang tengah. Begitu bangun ini, bapak tukang cat tidur di mana tahu? Tidur di dalam kamar mandi. Yang waktu itu kan memang kan nggak ada penghuni, jadi kamar mandi nggak diisi penuh. Jadi isinya hanya mungkin setinggi apa ya, 10 cm lah. Airnya itu setinggi 10 cm dan bak kamar mandinya itu untuk memang agak besar. Jadi bapak tukang cat ini ternyata itu istilahnya melungker, kalau orang Jawa itu melungker ya. Tertidur di dalam bak mandi ini. Nggak tahu siapa yang memindahkan tuh Pak tukang cat ini nggak tahu. Dan juga terheran-heran. Begitu bangun otomatis kan langsung loncat. Langsung lari saking takutnya. Siapa yang memindahkan dia tadi kok ada di dalam bak mandi. Tukang cat langsung lari keluar, tidak jadi melanjutkan ngecatnya. Dan bilang kepada yang dititipin kunci itu bahwa disampaikan minta maaf kalau beliau ini nggak bisa melanjutkan ngecatnya. Itu tadi sedikit pengalaman juga ya. Ini kan dari cerita ya, bukan langsung mengalami, tentang rumah kosong yang dialami yang ada di depannya rumah temennya Pak D tadi. Itu tadi beberapa cerita rumah kosong ya. Barangkali sedulur semua pastilah, saya yakin ada juga mendengar cerita atau mengalami tentang pengalaman seseorang yang tidak enak yang terjadi di rumah kosong. Monggo bisa dikirimkan ceritanya. Itu tadi cerita untuk hari ini. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang telah dan sudah hadir untuk mendengar dongeng dari Pak D. Alvan. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Dan apabila ada kata-kata yang mungkin tadi ada yang salah ucap atau penyebutan tadi salah, monggo ya ditulis di kolom komentarnya biar sedulur semua juga jelas gitu loh, juga tahu oh ini ta. Karena mungkin saja bukan hanya saya nggak ngerti, contohnya mengenai makanan tadi ya. Bener Pak D juga nggak ngerti itu makanan apa, blending ya istilah kalau nggak salah ya tadi. Mungkin ada yang tahu, monggo biar sedulur semua juga tahu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan dongeng tengah malam ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya, baik di YouTube maupun di Spotify. Itu tadi untuk cerita kali ini. Saya Pak D. Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.